وأحزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين لا نبي بعد أما بعد إن يوصيكم وإياي بنفسه بتقوى الله فقد فاز المتقون ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ملائكة كل عامل يطلب أجورهم وعبادي الذين صاموا سحرهم وخرجوا إلى عيدهم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الملائكة يا أمتي محمد اخرجوا 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 إلى رب كريم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من السائرين والساكرين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar walillahil hamd. Para hadirin jamaah salat Id, bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini puji syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita tanpa kurang suatu apapun telah selesai melaksanakan sholat Id secara berjamaah. Semoga hendaknya sholat yang telah kita laksanakan tadi diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring dengan salam juga kita tidak henti-hentinya untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan segala kebaikan kepada seorang manusia yang agung, seorang manusia yang istimewa, beserta sahabat beliau, beserta keluarga beliau, yaitu seorang manusia suci yang digelar dengan Al-Amin, yaitu panutan bagi umat Islam dan rahmat bagi alam semesta, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, satu-satunya manusia yang wajib kita contoh dan kita tauladani semenjak dulu sampai sekarang dan sampai akhir hayat kita dan sampai berakhirnya dunia ini. Wajib kita contoh dan kita tauladani dan kita pakaikan setiap kehidupan kita realisasikan apa saja yang telah beliau anjurkan, yang telah beliau sunahkan untuk kita semua. Semoga dengan kita selalu bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah semoga semua kita mendapatkan maghfirah Allah pada hari kiamat dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu jamaah salat Idul Fitri
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada pagi menjelang siang ini kita diberikan kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah, setelah sebulan penuh kita telah mampu berjuang jihadun minan nahar, jihad pada siang harinya. Dengan apa jihad kita? Bisauma, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Jihadun minal laili, jihad kita pada malam harinya. Dengan apa? Dengan jihad adalah qiyamul laili, salatut tarawih. Dengan jihad pada malam harinya, dengan melakukan rangkaian salat tarawih yang telah kita laksanakan 1 bulan penuh kemarin. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah salat Id yang berbahagia, semoga rangkaian demi rangkaian ibadah yang telah kita lakukan dalam 1 bulan kemarin, maka semoga hendaknya sampai hari ini masih tercatat sebagai amal soleh yang bisa mengantar kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk pada pagi ini sebagai penutup jamaah, sebagai penutup rangkaian yang telah kita lakukan sebulan penuh kemarin. Jikalau kita tidak kita laksanakan rangkaian pada hari ini berupa salat Id tadi, setelah itu dilanjutkan dengan khutbah, setelah itu terakhir nanti ditutup dengan doa, maka inilah kesempurnaan rangkaian ibadah di dalam bulan Ramadan yang telah kita laksanakan. Dan begitu juga takbir, tahmid dan tahlil yang telah kita kumandangkan dari kemarin sore selesai maghrib kemarin. Ini apa tandanya jamaah? Tanda kita telah menang 1 bulan penuh berperang melawan hawa nafsu. Kenapa kita dianjurkan untuk mengumandangkan takbir, untuk mengumandangkan tahmid dan tahlil? Ini adalah wujud untuk merealisasikan kemenangan kita, dan sekaligus ya karena kita bersedih maka kita mengadu kepada Allah. Apa yang kita sedihkan Khatib? Kita sedih jamaah. Dalam 1 bulan kemarin tamu menginap di rumah kita dalam 1 bulan jamaah 4 orang. Yang pertama bapak namanya adalah Ramadan, yang kedua istrinya namanya adalah Tarawih, yang ketiga anaknya namanya adalah Fitrah, yang keempat adalah cucunya namanya Lailatul Qadar. 4 tamu ini 1 bulan kemarin mereka menginap di rumah kita dengan santunnya kita, dengan bahagianya kita, dengan optimisnya kita, dengan pelayanan yang sangat mewah kita layankan mereka. Tahu-tahu habis maghrib kemarin, selesai maghrib kemarin, selesainya kita berbuka akhir kemarin, maka tamu yang agung 4 orang ini sudah meninggalkan kita jamaah. Maka inilah kita dianjurkan 2 pendapat. 1 pendapat mengatakan kita bertakbir, bertakmid dan bertahlil selepas maghrib kemarin. 1 pendapat mengatakan bolehnya kita bertakbir, bertakmid adalah di saat kita mau berangkat ke masjid tadi. Tetapi mayoritas kita memakai pendapat yang pertama adalah bertakbir setelah selesai maghrib kemarin. Ini apa? Karena salah satunya ucapan kita kepada Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kenapa? Karena tamu yang kami sayang ya Allah, karena tamu yang kami agungkan ya Allah, karena tamu yang membawa rahmat ke rumah kami ya Allah dalam 1 bulan kemarin ya Allah. Sekarang mereka sudah meninggalkan kami, sudah berpisah dengan kami. Belum tentu ya Allah tahun depan kami akan berjumpa lagi dengan mereka. Maka oleh karena itu ya Allah, mulai maghrib kemarin kita berdoa, ya Allah tinggalkanlah bekas dari tamu kami, tinggalkanlah oleh dari tamu kami untuk kami dalam 1 bulan ini. Maka Allahu Akbar lah yang bisa kita lantunkan kepada Allah, kita sadarkan semuanya kepada Allah. Maka itulah wujudnya jamaah takbir yang kita kumandangkan semenjak lepas maghrib kemarin. Bapak Ibu jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pagi ini jamaah
sebagai judul khutbah kita pada pagi ini adalah mari kita mengambil hikmah dari Idul Fitri. Berjamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Adapun sesuai dengan tema kita mengambil iktibar atau pelajaran atau hikmah dari Idul Fitri itu tersebut. Kira-kira berapa hal yang harus kita pahami dan kita hayati dan kita pelajari pada kesempatan ini. Di dalam rangkaian ayat yang telah kami bacakan tadi, dua potongan ayat yang sangat mulia dan didukung lagi dengan hadis-hadis Nabi yang sahih. Yang pertama, khatib tadi telah membacakan, yaitu potongan ayat terdapat dalam surah Ali Imran. Yang kedua, potongan ayat yang terdapat dalam surah Al-A'la. Di sini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Di sini tujuan Allah menyeru kepada kita, bersegeralah kepada menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya jamaah? Semenjak mulai masuk Ramadan kemarin sampai hari ini, pagi ini dan sampai saat ini, tetap kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua tangan terbuka, dengan kelapangan dada kita, belum berhenti mengharapkan ampunan, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita semua pada hari ini jamaah mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan maghfirah Allah, yang Allah ganti kejelekan kita, yang kezaliman kita, kejahatan kita dengan ampunan, dengan maghfirahnya, maka tempat yang layak bagi kita adalah surga yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua ayat tadi mengatakan dalam surah Al-A'la yang telah kami bacakan ayat 14 juga, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sesungguhnya sangat berbahagialah orang-orang yang telah membersihkan hatinya, membersihkan badannya, membersihkan otaknya, membersihkan pikirannya. Setelah itu mereka ingat akan Allah, ingat mereka akan Allah. Setelah itu lalu mereka melaksanakan sholat. Inilah wujud kita pada pagi menjelang siang ini jamaah. Kenapa kita berduyun-duyun dari tadi melangkahkan kaki? Mungkin ada kesibukan di rumah. Walaupun ibu-ibu mungkin ada yang mau memasak sambal, memasak kue dan memasak nasi dan lain sebagainya. Walaupun bapak-bapak mungkin ada pekerjaan yang belum selesai, yang belum dikerjakan, tetapi kita sedia dengan lapang dada, dengan mukhlisin, dengan ikhlas melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari rumah kita masing-masing menuju masjid ini. Ini salah satu modal kita adalah faqad aflaha man tazakka, bahwa kita sudah berhasil membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita. Kapan Bu ya? Semenjak awal Ramadan kita selalu membersihkan hati kita, jiwa kita, maka terasa ringanlah jamaah langkah kaki kita ke masjid ini. Terasa entenglah tangan kita untuk melambai, terasa mudahlah pintu hati kita untuk dibuka untuk menuju masjid ini pada pagi ini. Salah satu tujuan kita adalah mengharapkan ridho Allah dan ampunan Allah. Mungkin tidak sedikit saudara kita, jamaah tetangga kita, karib kerabat kita, handai taulan kita, mungkin keluarga dekat kita atau keluarga jauh kita, tetangga dekat dan tetangga jauh pada pagi ini jamaah mungkin tidak bisa hadir bersama kita. Banyak faktor, kadangkala faktor kelelahan, kadangkala faktor sakit, kadangkala faktor kesibukan. Maka inilah yang disebut dengan, kalau memang ini faktor kesibukan dunia yang menghalangi kita, maka inilah tandanya orang mereka yang tidak mendapatkan taufik, yang tidak mendapatkan ampunan pada bulan suci Ramadan kemarin. Sebagai wujud tandanya mereka mendapatkan janji Allah pada bulan Ramadan, maka salah satunya ringan langkah kakinya dan enteng rasa hatinya untuk melangkah ke masjid pada pagi ini melaksanakan salat Idul Fitri. Bapak Ibu jamaah salat Id yang berbahagia,
Ini alhamdulillah sebagai wujud yang telah kita saksikan dari tadi. Masjid penuh melempar ruah sebagai wujud ukhuwah Islamiyah selama 1 bulan terjalin. Sebagai iman kepada Allah meningkat selama Ramadan. Sebagai insan yang muttaqin la'allakum tattaqun diperoleh oleh kita, sehingga masjid penuh pada hari ini. Adapun saudara kita yang belum mendapatkan hidayah, mudah-mudahan tidak tahun ini, semoga tahun depan. Mana yang contohnya yang tidak dapat hidayah khatib, gampang saja. Bulan Ramadan lewat, puasa lewat, sholat wajib lewat, sholat tarawih lewat, infak sedekah lewat, Idul Fitri lewat. Maka inilah manusia tingkat tinggi kesombongannya kepada Allah. Tetapi ada sebagian yang sombongnya cuma hanya separuh derajatnya. Mana contohnya? Puasa memang jarang. Dia ambil pertama 15 dan 30. Katanya puasanya 1 bulan. Ke masjid malam pertama, kedua 15, 29, 30. Sholat 5 waktu, ambil subuh dan maghrib. Kadang maghrib lewat. Kenapa? Ada sebagian kita berbukanya kalau bahasa awak berbuka malapen kasumat. Ya. Diambil kopi setengah gelas, tangan bersewai mencari piring. Ditambuh nasi sampai 3 tambuh, parui tagiang mato lakan 2 maghrib lewat. Ya, ini juga memang ya, sholat bolong, puasa bolong, ke masjid bolong. Tetapi ada hari ini ke masjid juga mereka, walaupun hukumnya sunat muakkad, maka ini kesombongannya hanya sampai tingkat 50%. Tetapi sholat enggak, puasa enggak, tarawih enggak, infak sedekah enggak ada satupun yang dia hiraukan dalam bulan Ramadan ini. Tapi masih hidup dengan rahmat Allah, masih makan dengan rezeki Allah. Maka inilah manusia yang sombongnya tingkat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wajib enggak peduli, datang yang sunat 2 kali dalam 1 tahun. Oke, enggak puasa kemarin karena takut penyakit mah. Katanya, oh suami saya enggak bisa puasa bu ya. Kenapa? Asal puasa katanya hatinya padia, mahnya tibo, sebenarnya mah tu male. Ya bukan mah penyakit. Saumu tasihu kata Nabi, puasalah kalian supaya kalian sehat. Enggak ada orang yang mati karena puasa, enggak ada. Bahkan sehat orang karena puasa. Tapi alasan mah itu bukan penyakit, tapi mati. Ya, puasa enggak, sholat wajib enggak, ke masjid tarawih enggak, tadarusan enggak, infak enggak, sedekah enggak, datang 2 kali dalam 1 tahun, sunat muakkad yang paling istimewa. Apa itu? Sholat Idul Fitri dengan Idul Adha. Enggak juga ikut yang ini. Masya Allah. Jadi apa hidup di dunia ini? Ya, jadi apa? Maka oleh karena itu, ya khatib yakin dan percaya jamaah yang hadir pada pagi ini. Inilah mereka contoh-contoh wajah bapak dan ibu, contoh-contoh jamaah yang mendapatkan hidayah Allah pada bulan Ramadan. Walaupun agak sedikit ada yang agak muram-muramnya, tahu aja pada pagi ini jamaah yang berbahagia, ya, bagi manusia yang betul-betul mendapatkan hidayah pada bulan Ramadan kemarin, pada pagi ini wajahnya tetap berseri-seri. Walaupun di rumahnya serba kekurangan, tetapi wajahnya tetap ceria. Kenapa? Karena hidayah masuk ke dalam hatinya. Dia tidak merasa kekurangan sedikit pun pagi ini. Kenapa? Karena mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada orang yang sebelah berkecukupan jamaah, ya, harta banyak, mobil mewah, harta menumpuk, uang banyak, tetapi wajahnya pada pagi hari ini tidak bisa cerah. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan hidayah. Kenapa tidak mendapatkan hidayah? Karena dalam bulan Ramadan kemarin bukan mukhlisin lahuddin, dalam beragamanya setengah-setengah, bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi mudah-mudahan jamaah yang hadir pada pagi ini adalah jamaah yang mendapatkan rahmat dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Terus apa yang bisa kita ambil khatib hikmah dari Idul Fitri ini? Setidak-tidaknya secara singkat kita ambil 3 saja. Mana itu yang 3 jamaah? Semoga-moga kita mendapatkan ketiga-tiga macam ini pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuan Idul Fitri adalah mensucikan hati kita. Tujuan Idul Fitri, fitri adalah fitrah, fitrah adalah suci. Hari raya dengan Idul Fitri berbeda jamaah. Mungkin semua kita mendapatkan hari raya, tetapi belum tentu semua kita mendapatkan Idul Fitri. Boleh saja mereka berhari raya dengan apa? Dengan pakaian yang mengentreng, dengan pakaian yang bagus, ya, dengan mukena bagus, kain sarung bagus, celana bagus, baju bagus, tapi belum tentu mereka mendapatkan fitri. Kenapa? Idul Fitri bukan diperuntukkan kepada orang yang berpakaian bagus, tetapi Idul Fitri diperuntukkan kepada orang yang beramal soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi mudah-mudahan kita pagi ini mendapatkan Idul Fitri. Fitri adalah fitrah, fitrah adalah suci. Mudah-mudahan kita turun dari masjid ini, semoga hendaknya nanti faktahisu lil ma'adi, amal yang kita perbuat menjadi bekal menghadap Allah. Tapi catatannya satu jamaah, kita siram dan kita pupuk pada bulan kemarin sampai hari ini, baru faktahisu lil ma'adi. Tapi tidak kita pupuk, tidak kita sirami sebulan kemarin, ka'awwahullahi man yaumal hatadi. Orang pulang membawa amal banyak, tetapi mereka kembali kepada dosa besar yang setahun-tahun yang kemarin. Inilah musibah besar bagi manusia. Bapak Ibu